Ada tasbih-tasbih di celah-celah, di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa dalil orang bertasbih-tasbih di celah-celah tarawih ini? Maka ketika duduk istirahat, orang Makkah itu duduk istirahatnya sambil tawaf. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, tapi sebagiannya tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sambil menggerak-gerakkan kaki karena tegak lama berdiri. Orang Madinah tak bisa tawaf. Maka orang Madinah yang tak bisa tawaf tadi, mereka baca Quran, berzikir. Maka disitulah dalil pengambilan boleh tasbih di celah-celah tarawih. Bukan kata Ustaz Abdul Somad, saya membaca kitab, kata Syekh Atiyah Sokar. Apa bacaan orang waktu tawaf? Tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa bacaan orang ketika berzikir duduk? Tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau boleh bertasbih waktu tawaf di sela-sela tarawih, kalau boleh tasbih ketika menunggu istirahat imam, kenapa tak boleh bertasbih saat Bilal mengisi celah-celah sela-sela tarawih? Itulah dalil boleh bertasbih, dengan syarat bunyi tasbihnya jelas, bacaannya tersusun rapi, didengarkan ke ustadz, diketik, dikasih baris, dilaminating, dibaca oleh Bilal. Anak-anak muda kita dilatih untuk membaca ucapan-ucapan tasbih ketika di sela-sela tarawih. Kemudian Bilal memberitahu, sallu salatat tarawih raka'ataini rahimakumullah. Itu supaya makmum ingat, karena kadang setelah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, 14 rakaat, 16 rakaat, 18 rakaat, 20 rakaat, lupa orang. Kalau dulu di kampung kita, rakaat pertama, kedua alhaqumut takasur, habis itu wal asri. Kemudian sekarang banyak imam hafal-hafal tengah, lalu kemudian lupa makmum ini rakaat keberapa. Ini apakah masih tarawih atau witir? Maka Bilal memberitahu kepada jamaah bahwa kita masih witir. Lalu kemudian Bilal ngasih tahu jamaah, sallu salatal witri salasa raka'atin, untuk memberitahu makmum yang tak terbiasa. Misalnya ada musafir, sholat dia di masjid kita, atau ada tamu dari jamaah, datang dia kemari, dia tak tahu imam ini witirnya 3 atau 21. Maka dari Bilal itulah memberitahu, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Oh, 3 rakaat. Sallu salatal witri raka'ataini. Karena kalau tidak dia bertanya-tanya. Kalau orang tidak jelas niatnya di awal, maka tak sah salatnya. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Tarawih sudah kita bahas, tasbih di sela-selanya juga sudah, masalah rakaat witir juga sudah. Setelah itu tadarus. Dianjurkan setelah sholat tarawih kita bertadarus, duduk. Tadarus artinya 2 orang yang sama-sama membaca Al-Quran. Selama ini kita baca Quran sendiri, kita tak tahu qalqalah kita salah, ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada bila gunnah, ada matnya, ada mat asli, ada mat far'i, tak tahu kita. Maka ketika bacaan kita didengarkan orang, rupanya huruf ainnya kurang dalam, rupanya huruf o-nya kurang, rupanya huruf o-nya kurang tebal, rupanya huruf qaf-nya kurang dalam. Itulah perlu orang mendengarkan bacaan kita. Walaupun kita ustadz, Nabi SAW pun mau mendengarkan bacaan orang lain.
Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Iqra, kata Nabi. Aku mau dengar, kata Nabi. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku membaca Quran di depan engkau, padahal Quran ini diturunkan kepada engkau? Kata Nabi, Iqra, bacalah. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud pun membaca Al-Quran. Ini dalilnya kita disuruh mendengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di pojok sana 10 orang, di pojok sini 10 orang, di tengah 10, masjid kita besar, di samping 10, satu orang satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu juz 10 lembar, maka malam itu selesai satu juz. Dulu tradisi kita di kampung malam 27 makan pulut kuning, ayam panggang, telur rebus segala macam, acara khatam Quran. Karena biasanya ada satu kelompok-kelompok biasa malam satu juz, malam 27 sebelum itu dia tambah 3 juz, ada acara malam khatam Quran. Ini tadarus supaya untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Tarawih sudah, witir sudah, tadarus sudah, cepat tidur supaya mudah untuk bangun tahajud. Jadi kalau tidur jam 10, sekarang ada aturan edaran dari Kementerian Agama, jam 9 masjid tutup, jam 10 tidur, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 5 jam cukup. 5 jam tidur, bangun jam 3. Apa yang dilakukan pertama kali? Salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Qul huwallahu, qul bil falaq, qul bin nas, qul ya alam nasrah, wadduha, izaja, wal asri. Setelah salat sunat wudu, yang kedua salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah salat sunat taubat, yang ketiga salat sunat tahajud. Salat sunat tahajud 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Setelah salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Apa hajat-hajat kita? Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu kemudian yang kelima, kalau tadi belum witir, salat witir. Kalau sudah witir, tak usah salat witir lagi. Apa dalilnya, Ustaz? Saya tak mau melakukan kalau tak ada dalilnya. 1. Salat sunat wudu, Nabi memanggil Bilal. Bilal, sini. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan selop sendalmu di surga. Apa amal kau, Bilal? Kata Bilal, aku setiap berwudu tak pernah meninggalkan salat sunat wudu 2 rakaat. Selama ini tak kita buat. Di Ramadan lah kesempatan kita menghidupkan Ramadan. Sholli sunnatal wudu. Yang kedua, salat sunat taubat. Ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang buat dosa, silap salah. Summa yatatahhar, mandi. Kalau tak bisa mandi, berwudu. Usolli sunnatat taubat. Salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya. Yang ketiga, salat sunat hajat, tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam. Allah tak minta seluruh malam. Allah tak minta semua malam. Allah cuma minta wa minal laili, sebagian malam saja. Karena kalau suatu malam Allah tahu besok kita tak bisa kerja, tak bisa masak, tak bisa cari nafkah, tak bisa jaga anak. Maka kata Allah, wa minal laili, aku minta kepada engkau sebagian malam saja. Fatahajjat, tahajudlah. Nafilatal lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga diberikan Allah tempat yang terpuji. Yang keempat, salat sunat hajat. Apa dalilnya salat sunat hajat? Berdoa dengan cara berwudu, bagus. Berdoa didahului bismillah, bagus. Berdoa didahului alhamdulillah, bagus. Berdoa menghadap kiblat, bagus. Tapi doa yang paling bagus adalah didahului salat sunat 2 rakaat. Itulah dia salat sunat hajat. Apa dalil Ustadz setiap salat tadi mengatakan usolli sunnatal wudu, usolli sunnatat taubat?
usolli sunnatal hajat, usolli sunnatal tahajud, usolli sunnatal witri. Niat itu kan di dalam. Niat di dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf. Kenapa ada usolli di mulut? Niat itu di dalam. Tapi yang ada di dalam hati kita ini kadang berbolak-balik, berbalik-balik. Ketika kita sholat, apakah ini sholat qobliyah, apakah sholat ba'diyah, apakah sholat tarawih, apakah sholat witir, berapa rakaat? Untuk menguatkan hati kita yang berbolak-balik, maka dikuatkan di mulut. Sholatnya apa? Usolli sunnatat tarawih. Berapa rakaat? Raka'ataini. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman, makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli bukan niat. Saya tak mau pakai usolli Pak Ustaz. Sah. Siapa mengatakan usolli rukun wajib? Tapi dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan melafazkan niat di mulut itu mustahab, dianjurkan untuk menguatkan hati. Terus yang niat itu di mana letaknya? Niat itu letaknya dari A sampai Ra. Allahu Akbar. Disitulah letak niat. Jadi kalau kita berniat sholat isya 4 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala, di mana niat itu? Dari A sampai Bar. Allahu Akbar. Disitulah dipasang niat. Tapi kadang kita memasangkan niat dalam Allahu Akbar itu tak tepat, karena hati kita memikirkan yang lain. Untuk menguatkan hati kita, maka lidah kita mengawalinya. Usolli fardal isya arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Sesudah kuat hati kita, barulah niat dipasang. Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i namanya muqaranah. Muqaranah artinya sejalan. Apanya yang sejalan? Sejalan antara takbir dengan niat. Kalau niatnya duluan daripada takbir, sah. Tapi kalau takbirnya selesai, kosong, tak ada niat, maka sholatnya tidak sah. Maka kita pasang niat sebelum takbir atau di dalam takbir. Ustadz sendiri, saya pasang niat di dalam takbir. Allahu Akbar. Itu kalau dilaksanakan sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, insya Allah agak-agak setengah jam 45 menit. Setelah itu siap-siap masak sahur, atau masakannya sudah siap tinggal dihangatkan, maka jangan sampai tak sahur. Bagi yang tak mau makan, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barakah.